Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DKM, kemudian Pak RW, kemudian Pak Sekca dari Kemenang, kemudian dari MUI Kecamatan. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita bisa bertemu, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Amin. Saya kira penjelasan secara historis tentang Isra Mi'raj sudah dipahami ya, karena setiap bulan Rajab ini kita mengadakan pengajian seperti ini. Saya ingin bicara tentang hikmah sholat. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, kita ingin melihat bahwa Isra Mi'raj ini dari tiga aspek. Aspek pertama, Isra Mi'raj ini kita lihat dari aspek historis. Kenapa Isra Mi'raj itu diadakan oleh Allah? Itu aspek historis. Tadi Pak RW sudah ada pengantar bahwa Isra Mi'raj itu ada saat Rasulullah sedih. Ini aspek dakwah sejarahnya, latar belakang Isra Mi'raj ada. Tadi Pak RW sudah bilang ada peristiwa meninggalnya orang yang paling dicintai Rasul, yaitu Sayyidah Khadijah dan anak Rasulullah Abu Thalib. Itu disebut dengan Amul Huzni. Artinya ketika dakwah itu mengalami tribulasi yang sangat kuat, mengalami intimidasi yang sangat kuat, sehingga dakwah Rasulullah itu sedikit terganggu Bapak ya, dengan kondisi sosial, apalagi dua sosok yang melindungi Rasulullah itu dia. Sayyidah Khadijah yang sejak awal beliau tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi beliau ini menjadi sosok yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan dakwah. Di tengah tantangan dakwah itu kemudian Khadijah wafat, dan ternyata kan sangat kuat sekali. Selain itu juga tantangan dakwah itu terhalang juga ketika wafatnya paman beliau. Nah, ada yang menceritakan bahwa untuk menghibur Rasulullah, maka Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan. Allah analisis ada yang seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dari aspek ini, Isra Mi'raj itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana seorang dai menata dakwah.
Sebab hakikat jalan dakwah itu kan Bapak Ibu minimal tuh ada 4 ya. Yang pertama tulu torik, jalannya panjang. Artinya dakwah itu tidak hanya sehari 2 hari, tetapi ada proses panjang, tidak hanya masaknya, tetapi juga sangat variatif. Nanti di Pak Sekcam ada data. Bandung itu dulu zaman Pak Dada itu ada komitmen Bandung agamis, gitu ya. Yang Pak Dada itu, saya masih ingat. Saya juga sama Pak di MUI di Kota Bandung di bidang lingkungan hidup. Apakah kemudian itu dicapai? Cirinya apa? Kan gitu kalau dalam dunia akademis. Sekarang ini mubalik banyak, luar biasa di Bandung. Saya khutbah Jumat itu menerima banyak menolaknya daripada menerima, karena sudah penuh gitu. Jadi biasanya 3 bulan sebelum tahun baru itu sudah penuh gitu. Artinya betapa banyaknya masjid. Tapi signifikan tidak antara banyaknya mubalik dengan kehidupan berdakwah. Gitu. Jadi dakwah itu tidak hanya panjang jalannya, tetapi juga apakah hasil dakwah dirasakan. Nah, sehingga maka dakwah itu kan tidak hanya minal mimbar ilal mimbar, tidak hanya syiar, tapi yang paling utama adalah bagaimana membentuk umat untuk memiliki kesadaran bersama sebagai orang yang soleh dan muslim. Sebab kalau soleh saja kan tidak cukup, tapi juga harus muslim, mampu mengajak orang lain untuk soleh. Itu dari aspek dakwah Bapak Ibu. Jadi dakwah itu turut baik. Yang kedua kita lihat dakwah itu kathratul bala wal mihan, banyak ujian dan tantangan. Seperti tadi dari kasus ini. Ya, maka kalau kita lihat dalam sejarah dakwah itu tidak ada orang dai itu enak-enak. Dai itu tidak enak. Para nabi, kemudian para sahabatnya, semuanya mendapatkan tribulasi yang sangat kuat itu dalam dakwah. Selain intimidasi, mungkin persekusi dan sebagainya dirasakan oleh para kader dakwah. Nah ini kasratul balawiyah. Nah di sanalah kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW untuk melakukan Islamiyah. Itu ada analisis seperti itu. Nah tentunya karena kasratul balawiyah, dakwah itu qillatus salikin, sedikit sekali orang yang menapaki jalan dakwah. Artinya tidak akan pernah bahwa dakwah Islam itu, mohon maaf Bapak Ibu, istilahnya itu apa ya, tiba-tiba banyak gitu kan. Saya yakin yang hadir di masjid ini membaca player, kemudian undangan, bahkan duduknya nyaman, ada AC, ada konsumsi, tapi yang hadir seperti ini. Ya. Beda kalau ada panggung, tidak ada undangan, tidak ada konsumsi, dan tiba-tiba saya yakin yang hadir ini membludak gitu. Kan seperti itu ya, itu kasratul wal minan qillatus sahut. Tetapi azmul ajr, pahalanya sangat besar. Jadi kalau kita lihat dari sisi latar belakang adanya Isra Miraj, ini tidak bisa dipisahkan dari dakwah. Bahwa Rasulullah sedang menghadapi tribulasi dakwah yang sangat kuat, sehingga Rasulullah perlu rehat. Nah, rehatnya itu bagaimana Rasulullah rehat? Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika Isra Miraj ini. Nanti kita lihat bertemu dengan para senior. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim, di langit pertama, di langit kedua sampai ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan para senior. Nah, itu memberi makna yang sangat kuat untuk para dai.
Itu dari aspek dakwah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan Isra Miraj itu dari perjalanan dakwah Rasulullah yang sangat berat. Ini ibrah buat kita. Apa ibrahnya? Jangan pernah ketika kita memangku atau memikul beban dakwah ini ingin enak, seperti jadi pengurus masjid. Itu kan sedang memangku dakwah juga. Saya rasakan, Pak, jangankan jadi masjid. Saya ini 2 tahun sebagai anggota dewan pergantian antar waktu. Alhamdulillah selama 2 tahun itu saya tidak pernah menerima gaji, saya tolak karena saya tidak mau makan uang rakyat. Saya tidak digaji karena saya anggota dewan pemakmuran masjid. Dari DPR ya. Itu kan sama juga itu, cuma tidak terkenal gitu. Nah, itu kan sedang memangku dakwah, betul nggak? Dan rata-rata jadi ketua DKM itu tidak mau, seling sungguh, itu begitu. Dan tidak ada yang pasang foto pilihlah aku, itu tidak ada. Aku punya misi-misi seperti ini kan tidak. Itu berat, dakwah itu berat. Nah, makanya jangan pernah ingat beratnya, nanti Allah akan memberikan sebuah keringanan. Seperti Rasulullah melakukan Isra Miraj, bukan kemudian kita Isra Miraj, bukan. Ada saat-saat nanti seorang dai itu merasa tenang. Karena ketika dia dakwah kan bukan untuk mengenalkan dirinya, tapi mengenalkan Allah. Maka dakwah itu akan berhenti ketika seorang dai lupa mengenalkan Allah, malah dia mengenalkan diri sendiri. Itu akan hancur dakwah itu. Kan begitu. Ketika kita dakwah itu pengen apa? Kan gitu. Kan banyak, mohon maaf, mengenalkan ini saya akan sampai mana ketika kita dakwah hanya menyampaikan ini saya. Dakwah itu adalah bagaimana kita mengenalkan Allah kepada umat. Ini jadi berat gitu ya. Dan sekali lagi Isra Miraj tidak bisa dipisahkan dengan tantangan dakwah. Ini memberi ibrah buat kita bahwa dakwah itu wazifatul Rasul, tanggung jawab Rasul, kemudian dibebankan sebagai kita pengikut Rasulullah, yaitu melakukan dakwah. Dalam kajian religius tadi itu ada 3 agama yang memiliki semangat untuk menyebarkan ajarannya. 1 Islam, 2 Yahudi, 3 Nasrani. Itu 3 agama yang memiliki semangat untuk menyebarkan. Islam kan ada dakwah, maka sangat mungkin kemudian terjadi benturan. Oleh karena itu sampai menteri, kemudian kan ada SKB 3 menteri bagaimana mengatur penyebaran agama. Salah satunya adalah tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Lebih kan? Nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Isra Miraj ini secara historis tidak bisa dipisahkan dari perjalanan dakwah. Yang kedua, Isra Miraj ini juga tidak bisa dipisahkan dari bagaimana seorang dai diingatkan kepada senior, ya kan? Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, ini luar biasa. Ini sejarah dakwah ini perjalanan dakwah ini nggak bisa kita istilahnya itu kumahain, bahasa Indonesianya kumahain itu. Bisa kumahain dong. Dan ini pun sekaligus memberi makna buat kita bahwa dakwah itu jangan sampai dilakukan sendiri. Betul nggak? Ada nilai ukhuwah. Kan begitu. Ini yang penting. Jangan sampai gara-gara, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perbedaan sedikit saja kemudian memunculkan permusuhan. Ya. Beda itu biasa. Apalagi tadi Pak Seksam sudah mengatakan, ya, sebentar lagi kita akan
pesta demokrasi, nah, jangan sampai karena beda pilihan saling mencaci, betul? Nah, itu. Saya ini sama istri saya aja beda Pak, biasa aja. Istri saya itu pesantren di Jawa, saya kebetulan pesantren di Garut. Saya dapat ilmu dari para kiai Garut, kemudian istri saya dari kiai Jawa. Sholat aja beda, biasa aja. Saya kedewasaan orang beragama itu ketika dia punya tasamuh, ya, saling menghargai. Istri saya itu sholatnya pakai mukena, saya enggak, biasa saja. Wah, kita itu jangan pernah kemudian marah gara-gara beda. Beda itu biasa, yang tidak boleh itu berselisih. Betul kan? Ya. Apalagi nanti ketika kita memahami teks agama, itu kan? Saya yakin. Teks agama. Gara-gara huruf ba, ada yang mengartikan bab sababiyah dan bab musahabah, itu hadis ini beda itu. Innamal a'malu binniyat. Salah satu saya pernah diminta sebuah penerbit, Ustaz ini yang cocok yang mana? Apa? Kan innama itu kan nggak ada terjemahnya. Innama itu kan bukan inna. Inna itu kan sesungguhnya, innama itu kan ada wa asli. Susah terjemahnya. Bahasa Arab itu tidak bisa di-cover oleh bahasa Indonesia. Salah satunya innama. Inna kan sesungguhnya. Kalau innama kan beda. Itu ya betul ya Pak, itu nggak bisa di-cover. Dan semua bahasa bisa di-cover. Makanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ada juga menerjemah sesungguhnya amal itu memiliki niat. Kan itu sudah beda itu. Beda aplikasinya itu gara-gara berubah itu. Ya. Itu luar biasa. Ajaran Islam itu luar biasa. Dalam. Ya, kan bahasa Indonesia itu tidak bisa mengcover bahasa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda saja kadang-kadang nggak bisa di-cover oleh bahasa Indonesia. Gek biu kecapangan tem, itu susah gitu. Gek biu amdahar gede blue lagu hos ai penunjuk nyambut, itu susah diterjemahkan. Wawan mancing di balong wajib, celom giriwil, coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Celom giriwil itu kan tiba-tiba dapat ikan. Kan lauk luguanya nggak kerasa, nggak ada di lauk lugu, kan begitu. Apalagi kalau sudah paribasa, aduh susah itu paribasa itu. Abi mantu mais itu belum kata belahan untuk mau. Coba terjemahkan. Saya tidak memepes dan memperhatikan kebahagiaan ekor harimau, itu maksudnya. Itu ya, apalagi ketika kita memahami teks Quran, teks itu ya, mohon maaf ya. Ini Quran buat kita. Jangan merasa paling benar, betul kan? Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling soleh. Kenapa Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar zarah saja kesombongan, dia nggak masuk surga. Dikit aja sombong di hati, tidak bisa. Kan kalau sombong karena harta bisa kerasa. Sombong karena jabatan bisa kerasa. Yang enggak kerasa itu sombong karena ilmu dan amal soleh. Itu enggak kerasa itu. Kan hari Persik sarang PSIS kira main. Oh sorry, orang di sekarang nonton TV melalaikan saya zikir kepada Allah. Sekarang nonton melalaikan aja, sorry. Dia jawab, orang di nonton selesai. Tidak usah menganggap bahwa saya lebih soleh dari dia, kan itu. Kalau kesombongan itu luar biasa. Nah, makanya dakwah ini gak bisa dijalani sendiri, betul kan? Model ibu sama suami kan tidak bisa kita membina anak itu oleh sendiri. Ya nggak bisa. Menyolehkan anak tuh nggak bisa sendiri. Apalagi ketika ada konsep di rumah tangga harus ada contoh teladan, tidak bisa. Kan harus seimbang suami istri, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini itu yang nomor 2 Pak. Nah ini nomor 3-nya kajian yang diminta oleh masjid ini, yaitu aspek oleh-oleh
dari istilah peristiwa ini. Untuk zakat instruksi Allah, untuk haji instruksi Allah, untuk sahur Ramadan instruksi. Ketika proses itu diwajibkan, tapi begitu mau mewajibkan sholat, Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Ada apa dengan sholat? Kan itu, kan itu. Kalau zakat, yes. Maka sholat